Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi padi adalah penggunaan benih padi yang unggul. Benih padi yang unggul menjadi salah satu penunjang hasil panen yang melimpah. Menurut Dirjen Pangan, dengan menggunakan benih padi unggul, baik dari varietas, galur, maupun hibrida, dapat meningkatkan produksi padi 10 hingga 15%. Walaupun harga relatif tinggi akan tetapi tetap tertutupi oleh hasil panen. Alhasil pendapatan petani pun tetap tinggi. Di video kali ini ada 10 rekomendasi jenis padi yang cocok ditanam di lahan irigasi, tada hujan maupun lahan bekas rawa. Namun sebelum kita lanjut pembahasan, subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini tetap memberikan video-video yang beredukasi tentang pertanian. Jenis padi yang pertama yaitu Mapan 05 atau jenis hibrida. Jenis padi Mapan 05 merupakan hasil persilangan antara CMS Jinsau dengan Roster 63. Padi jenis ini memiliki umur panen yaitu antara 110 hingga 115 hari setelah tanam. Bentuk tanaman tegak serta tinggi 103 cm. Anakan yang produktif sekitar 25 hingga 35 anakan, serta tekstur nasi yang dihasilkan pulen dengan potensi hasil 10 hingga 13 ton per hektar. Jenis padi ini agak tahan terhadap tungro dan peka terhadap HDB strain 4 dan 5. Padi jenis ini memiliki umur panen sekitar 100 hari setelah tanam, serta memiliki potensi anakan sekitar 25 hingga 35 anakan, serta tinggi batang tanaman yaitu 100 cm dengan batang yang kokoh dan tahan rebah, serta bulir malai mencapai 350 bulir per malainya. Untuk potensi hasil mencapai 9 hingga 11 ton per hektar. Jenis padi Bima Sakti memiliki umur panen cukup genja yaitu 85 hingga 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang mencapai 80 sampai 100 cm, batang keras dan tahan terhadap rebah. Kemudian untuk anakan produktif cukup banyak yaitu 30 hingga 40 anakan, serta bulir yang dihasilkan cukup banyak yaitu 350 hingga 400 bulir per malainya. Warna gabah bening, tidak berkapur, serta tekstur nasik pulen tidak lengket. Potensi hasil mencapai 9 hingga 10 ton per hektarnya. Jenis padi Mekongga memiliki umur panen sekitar 116 hingga 125 hari setelah tanam. Tinggi tanaman mencapai 91 hingga 106 cm, serta daun bendera tegak. Untuk tekstur nasi yaitu pulen, serta potensi hasil mencapai 6 sampai 8 ton per hektarnya. Jenis padi Cibatu 06 memiliki umur panen kurang lebih 100 hari setelah tanam dan tinggi tanaman mencapai 100 hingga 110 cm dan daunnya bendera tegak, sangat aman dari serangan burung pipit, serta batangnya kokoh, tahan rebah dan tekstur nasi yang pulen sedang. Untuk potensi hasil rata-rata mencapai 18 hingga 20 ton per 2 hektarnya. Jenis padi PMJ memiliki umur panen yang cukup genja yaitu sekitar 80 hari setelah tanam. Untuk tinggi tanaman mencapai 100 cm, batang yang besar serta kokoh. Benih ini atau jenis padi ini bisa menghasilkan buliran per malainya yaitu 300 hingga 350 butir. Jumlah anakan sekitar 20 hingga 25 anakan dan tekstur nasi yang pulen beraroma wangi.
untuk potensi hasil mencapai 8 hingga 11 ton per hektarnya. Jenis padi rojolele memiliki umur panen sekitar kurang lebih 100 hingga 105 hari setelah tanam dan jumlah anakan kurang lebih 20 hingga 25 batang per rumpunnya, serta potensi hasil mencapai 8 hingga 9 ton per hektar. Untuk tinggi tanaman kurang lebih 100 cm, serta tekstur nasi yang dihasilkan pulen dan beraroma wangi. Jenis padi Polton memiliki usia panen yang cukup genjah, yaitu 85 hingga 90 hari setelah tanam, serta untuk tinggi tanaman mencapai 90 cm, anakan produktif 30 hingga 45 anakan. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu 200 hingga 250 per rumpunnya dengan bentuk bulir medium. Memiliki warna beras bening dan rasa nasi yang pulen, serta potensi hasil 10 hingga 11 ton per hektar dengan hasil rata-rata di lapangan yaitu 7 hingga 9 ton per hektarnya. Jenis padi HMS 700 memiliki keunggulan dari jumlah bulir per malainya yang dapat mencapai 400 hingga 500 bulir per malainya. Selain itu, bulir yang dihasilkan pun bernas dari pangkal hingga ujung malainya. Padi ini sudah dapat dipanen pada saat usia 90 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman mencapai 110 cm dengan batang yang kokoh sehingga padi ini tahan terhadap rebah. Padi HMS 700 walaupun memiliki potensi bulir yang cukup banyak, namun untuk potensi anakan hanya bisa menghasilkan kurang lebih 25 anakan. Padi ini memiliki gabah yang bening, nasi yang pulen, serta bentuk gabah yang besar lonjong. Selain itu, ketahanan hama dan penyakit cukup baik. Untuk potensi hasil kurang lebih 11 hingga 12 ton per hektarnya. Jenis padi yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Inbrida C2. Padi jenis Inbrida C2 ini sudah dapat dipanen ketika memasuki usia 90 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman 90 cm. Untuk keunggulan yang dimiliki yaitu memiliki potensi anakan yang tinggi yaitu 35 hingga 40 batang anakan. Padi Inbrida C2 cocok ditanam di berbagai kondisi lahan, baik di lahan sawah irigasi maupun lahan tada hujan. Padi ini memiliki potensi hasil bulir berkisar antara 250 hingga 300 bulir per malainya dengan rata-rata hasil mencapai 8 hingga 9 ton per hektar. Padi ini memiliki kerontokan yang mudah serta pengisian bulir bernas dari pangkal hingga ujung malai serta tekstur nasi pulen dan wangi. Nah, sahabat tani, itulah ke-10 jenis padi yang cocok ditanam di lahan tada hujan maupun irigasi serta rawa-rawaan. Manakah yang cocok untuk lokasi atau lahan persawahan Anda? Terima kasih.